Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Herawati. Saya mengajar di SD Negeri 2 Cimanggu. Saya merupakan CGP Angkatan 11. Saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi tentang budaya positif. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua umatnya yang mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaat pertolongan dari beliau nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi pada lain dan tidak bukan pada hari ini sesuai dengan yang sudah dijadwalkan dan sudah direncanakan, yaitu kegiatan diseminasi mengenai budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Teti Herawati SPD. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti bersama-sama. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita menginjak pada beberapa acara ke depan, baiknya kita buka dulu acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti ilmu yang akan disampaikan kita semua bisa menyerapnya, dan yang terpenting adalah kita bisa mempraktekkannya dalam rangka melaksanakan proses pendidikan atau proses pendidik di lingkungan kelas kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya adalah ke pokok atau acara pokok diseminasi. Mari kita dengan sama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri 2 Cimanggu. Kepada yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, Ibu Bapak Guru yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dan menimba ilmu dalam rangka diseminasi dari calon guru penggerak. Salawat serta salam senantiasa kita sejukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat itu di yaumil akhir dan kita
berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Teti Herawati, guru kelas 6 dan sebagai calon guru penggerak, di mana pada kesempatan ini Ibu akan melakukan diseminasi budaya positif, begitu ya. Perlu diketahui Ibu Bapak bahwa diseminasi budaya positif ini diselenggarakan untuk memotivasi Ibu Bapak guru dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah kita. Jadi Ibu Eti sebagai guru penggerak, beliau sedang melakukan pelatihan kepemimpinan bagi tenaga pendidik. Program tersebut bertujuan untuk menghasilkan guru yang kompeten sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang, khususnya untuk kebaikan di sekolah kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah memiliki 2 guru penggerak. Yang pertama yang sudah lulus Bapak Iwaka Dewa, dan kebetulan saya juga lulusan guru penggerak di angkatan 6 dan sekarang dilanjutkan oleh Ibu Teti angkatan berapa? Angkatan 11. Mudah-mudahan pendidikan yang dilaksanakan oleh Ibu Teti bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan ilmu-ilmu yang bisa diimplementasikan di sekolah kita. Ibu Bapak, secara harfiah bahwa diseminasi itu mempunyai arti penyebar luasan ide atau gagasan. Jadi di sini Bu Teti akan menyebarkan ilmu atau informasi yang sudah beliau dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Jadi sebarkan kepada Ibu Bapak, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menyerapnya. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan suatu gagasan, temuan hingga inovasi terkait kegiatan belajar melalui publikasi, presentasi atau kegiatan lain seperti sekarang. Jadi dalam diseminasi budaya positif nanti Bu Teti akan memaparkan beberapa materi mungkin. Yang pertama mungkin ada teori kontrol ya Bu. Ada teori kontrol, ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia nanti dibahas juga. Kemudian keyakinan kelas dan nanti yang terakhir ada segitiga restitusi. Sudah disiapkan ya Bu. Nanti Ibu Bapak tinggal menyerahkan. Adapun yang dimaksud budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk murid-murid kita. Jadi penerapan budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma stimulus respon terhadap nilai-nilai positif itu sendiri. Jadi kalau saya kutip dari buku untuk memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang ditulis oleh Ibu Happy Nur Ayu, budaya positif itu memiliki 5 cakupan yang perlu diterapkan secara berkesinambungan, secara terus-menerus. Jadi cakupan yang 5 tersebut, yang pertama konsep disiplin positif. Konsepnya yaitu langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu menerapkan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari siswa, bukan karena hukuman dan bukan karena hadiah, tapi muncul dari dalam siswa itu sendiri. Jadi yang pertama konsep disiplin positif. Perlu diingat bahwasanya disiplin positif ini bukan lahir dari hukuman dan dari hadiah, tapi muncul dari karakter siswa itu sendiri. Yang keduanya adalah keyakinan kelas.
Jadi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Sebagaimana telah saya canangkan kepada Ibu Bapak Guru, jadi sebelum mengawali pembelajaran waktu yang lalu, kita harus membuat keyakinan terlebih dahulu. Ada kesepakatan antara Ibu Guru, Bapak Guru dengan peserta didik yang akan kita tuntut. Adapun yang dimaksud dengan keyakinan kelas, yaitu seperangkat aturan kelas yang telah disepakati bersama. Dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Jadi karena keyakinan kelas itu dibuat oleh mereka dengan kita, mereka akan merasa ada tanggung jawab tersendiri terhadap keyakinan kelas yang mereka munculkan. Kemudian yang ketiganya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam ilmu psikolog, jadi kebutuhan dasar manusia itu sangat mempengaruhi karakter, perilaku, dan tindakan seseorang. Kebutuhan dasar manusia itu dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan psikologis dan fisiologisnya. Menurut William Glasser, bahwasanya membagi kebutuhan dasar manusia itu ke dalam 5 hal, yaitu kebutuhan bertahan hidup yang pertama, kemudian yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, yang keempatnya kebutuhan kesenangan, dan yang kelimanya yaitu kebutuhan penguasaan. Ini nanti mungkin akan dijabarkan oleh Ibu Teti satu persatu tentang kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Yang keempatnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ini dalam menerapkan budaya positif, guru itu harus berperan sebagai pemantau perilaku siswa. Jadi setiap perilaku siswa yang ada di dalam kelas itu kita pantau satu persatu. Satu anak dipantau oleh gurunya, dan sehingga ada keterikatan emosional antara guru kelas dengan peserta didik yang kita tuntut tersebut. Jadi guru bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menuntun siswa ke jalan yang benar saat melakukan perilaku yang menyimpang. Misalkan ada anak, kita nilai anak tersebut perilakunya itu menyimpang dari kebiasaan yang biasanya rajin terus terlihat malas oleh kita. Disitulah tetap posisi kontrol kita terhadap anak tersebut. Apa yang harus kita lakukan, bisa melihat situasi anak itu sendiri. Itu sebagai posisi kontrol kita terhadap anak. Yang terakhir, yang kelimanya ada segitiga restitusi. Di sini keinginan untuk melakukan nilai-nilai baik dapat ditumbuhkan dengan konsep segitiga restitusi tersebut sebagai upaya mendisiplinkan siswa dengan meminta siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertamanya yaitu melakukan validasi terkait tindakan yang salah. Kemudian yang keduanya menanyakan keyakinan si murid. Kemudian yang ketiga menstabilkan identitas. Jadi 3 restitusi tersebut harus kita pegang dan harus kita kuasai, dan mungkin nanti lebih jauh akan dipaparkan oleh Ibu Teti sebagai calon pemula. Yang pertama, kita melakukan validasi terkait tindakan yang salah. Yang keduanya menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Mungkin demikian Ibu Bapak Guru sebagai pembuka dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah wawasan
kompetensi kita dalam membina mendidik putra-putri kita di kelas, dan kita harus tetap menjaga kestabilan kelas, menjaga kenyamanan kelas, dan apapun yang ibu ambil, apapun yang ibu putuskan, sedapat mungkin itu untuk kepentingan murid. Jadi camkan murid, dan murid. Demikian Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak SD Negeri 2 Cimanggu, Bapak Edi yang sudah memberikan sambutannya luar biasa. Kali lagi mudah-mudahan kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, dan ilmu yang nanti kita akan dapatkan mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Baik Bapak Ibu, jadi semuanya kembali kepada acara inti atau acara pokok, yaitu diseminasi budaya positif yang insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Teti Herawati sebagai calon guru penggerak tatakan kesehatan. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan guru SD 2 Cimanggu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu dan mengizinkan Ibu Bapak guru untuk berbagi dengan saya. Boleh berdiri ya? Untuk berbagi ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, ya. Mungkin di sini kita berbagi dan berdiskusi, ya, karena ilmunya juga insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang desiminasi budaya positif. Sebelum saya melanjutkan tentang budaya positif, di sini saya akan memaparkan dulu pengantar dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai suatu kebudayaan yang dicita-citakan. Pendidikan adalah fondasi utama, di mana di dalam fondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang, yaitu peserta didik. Pendidikan dapat menjadi ruang perangi dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi sekolah itu tempat kita menyemaikan benih-benih, memberikan segala bentuk pendidikan yang akan menghasilkan generasi berikutnya. Nah, sekolah ibarat tanah tempat bercocok tanam. Jadi kita itu ibarat petani yang akan menanam suatu tumbuh-tumbuhan yang suatu saat nanti akan menghasilkan. Gitu. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif. Jadi sambungan dari filosofi tadi ke budaya positif. Nah, dengan menciptakan lingkungan yang positif, saling mendukung, saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan atau budaya dan karakter yang baik. Dari karakter dan kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya
positif. Nah, Ibu Bapak mungkin pernah mendengar kata budaya. Apa yang Ibu Bapak ketahui tentang budaya? Ada yang budaya? Sering mendengar kata budaya ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu budaya itu apa? Budaya positif terdiri dari dua kata. Ya, berarti setiap kata mempunyai makna. Budaya yang Ibu ketahui atau Bapak ketahui apa? Budaya itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ada lagi? Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang maka akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi karakter. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang terbiasa akhirnya menjadi karakter. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal menyeluruh yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai itu sebenarnya sudah kita terapkan, ya, selama ini mungkin sudah kita terapkan. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan memerdekakan dirinya sesuai dengan kurikulum kita, yaitu kurikulum merdeka, ya, sehingga murid mampu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu semua yang terlahir dari dirinya peserta didik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu yang mungkin selama ini sudah kita jalankan, apakah itu sudah sesuai dengan aturan yang ada? Apakah itu sudah berpihak pada peserta didik? Apakah selama ini kita hanya egois sebagai guru? Yang penting saya sudah memberikan materi, yang penting saya sudah mendidik. Apakah itu sudah sesuai? Maka dari itu sekarang kita belajar konsepnya. Bagaimana caranya kita bisa menjalankan budaya positif itu dengan benar, sehingga menghasilkan peserta didik yang merdeka, yang bahagia, dan menjadikan kita guru yang dirindukan. Kita tidak salah menerapkan aturan, atau kita tidak salah memberikan sikap ataupun apapun itu, sehingga menjadikan mungkin anak tidak sesuai dengan pikiran anak, gitu ya. Mudah-mudahan di sini akan belajar tentang konsep inti budaya positif itu ada 7, Ibu Bapak. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Keempat keyakinan kelas atau sekolah. Kelima kebutuhan dasar manusia. Keenam prosesi kontrol restitusi. Dan ketujuh segitiga restitusi. Baik, selanjutnya kita bahas satu persatu, ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Ibu Bapak, mungkin selama ini kita telah mengajar dengan satu model pembelajaran untuk semua karakter siswa. Sedangkan karakter siswa itu berbeda-beda. Kadang kita berpikir, kenapa sih si A kok nggak bisa-bisa? Kita selalu menyalahkan peserta didik, kita selalu menyalahkan anak-anak. Kenapa sih si A udah begini, udah gitu kok nggak bisa-bisa? Kita pernah nggak berpikir apa mungkin model pembelajaran saya yang salah, atau mungkin metodenya, atau cara mengajar, atau apakah? Nah, di sini kita merubah mindset kita. Yang pertamanya kita hanya bagaimana kita mengajar, tapi bagaimana suatu proses perubahan dalam diri kita, bagaimana anak-anak supaya bisa menerima apa yang kita ajar.
setiap anak itu mempunyai kesiapan belajar berbeda-beda. Kalau anak senang nonton video, kita kasih menulis misalnya, pasti anak akan bosan. Jadi kita harus paham dulu bagaimana kebutuhan anak tersebut. Itu mungkin kita berusaha ini perubahan paradigma itu suatu proses perubahan cara kita mengajar supaya mengajar maupun mendidik ya, supaya anak kita menjadi lebih baik, lebih berpihak pada murid. Nah, di sini ada permainan cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, yang kanan A, yang kiri B ya. Kita bermain cobalah buka. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan A. Silakan yang A mengepalkan tangannya. Anda perlu menjaga tersebut sekuat tenaga. Anda karena begitu pentingnya. Bayangkan dalam tangan kanan Anda itu Anda sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Ya. Terus rekan Anda yang B berarti yang sebelah kiri. Yang B mencoba dengan segala cara membuka tangan si A, membuka tangan A. Nah, boleh dengan menggoda, boleh dengan menggeliti, atau bahkan menawari Anda uang, mau nggak dikasih uang sambil buka gitu ya. Nah, coba lakukan kegiatan itu, silakan coba. Bisa secara bergantian. Sekarang yang sebelah kanan membuka kepalan tangan yang sebelah kiri. Boleh dengan berbagai cara. Bisa nggak? Ya udah. Nah, sekarang bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama cara A dan B membuka kepalan tangan temannya? Pasti jawab berbeda, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, mempunyai cara yang berbeda. Apakah Anda atau B, A atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah yang mampu membuka? Kalau tidak, kenapa? Ya, mungkin mungkin ibu bapak bisa menjawab gitu ya. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Nah, siapa yang lebih memegang kendali? Nah, untuk membuka dan menutup tangan tersebut, ya itu merupakan selanjutnya ini sambungan dari sini untuk merubah paradigma kita. Ya, di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Ya, nah yang pertama kita mencoba apakah kita bisa dalam diri kita, misalnya dalam pikiran kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak, ibu bapak? Kita ini semua orang itu berpandangan saya itu baik, bisa nggak? Tidak bisa ya. Nah, makanya ada teori kontrolnya, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang kita. Ya, kalau kita pokoknya saya pengen semua orang itu saya seperti ini, apakah kita bisa seperti itu? Tidak bisa. Makanya di situ kita harus punya kontrol. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kadang menganggap itu salah gitu ya. Tapi padahal semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Yang pertama, yang selanjutnya, yang teori kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apakah kita bisa dikendalikan orang lain? Kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Ya. Terus pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Apakah mau dipaksa nih Bapak? Apakah kita mau bekerja sama? Gitu ya. Berarti daripada kita dipaksa oleh orang lain, lebih baik cara kontrolnya yaitu dengan bekerja sama ya. Atau kolaborasi. Model berpikir menang kalah. Kita aduh menang apa kalahnya? Ada dalam mindset kita itu kalau kita misalnya ujian, aduh takut kalah, takut tidak lulus, takut ini. Tapi ganti mindset kita dengan
berpikir menang, kita pasti menang. Gitu ya. Selanjutnya disiplin. Ibu bapak mungkin sering memberikan apa kepada anak-anak gitu ya. Anak-anak harus disiplin. Disiplin yang ibu bapak ketahui apa ya? Disiplin itu apa? Peraturan. Terus apa lagi? Nah, ini ada disiplin diri. Disiplin diri adalah kemampuan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi kita mampu, oh saya harus masuk yang segini. Bagaimana cara kita mengontrol diri? Memilih tindakan berarti harus begini dan begini. Karena itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, sekarang kita masuk sesuai dengan judul kita, yaitu disiplin positif. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak merasa datang dari dirinya sendiri. Oh iya, ini menjadi tanggung jawab saya. Di saat anak diberi PR misalnya, dia mengerjakan karena takut dihukum. Beda dengan, aduh saya ini tanggung jawab saya harus mengerjakan. Nah disitulah dengan disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran itu supaya datang dari dirinya, dari internal ya, intrinsik. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Lanjut, yang ketiga, dapat membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi anak itu dengan disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran sehingga menjadi tanggung jawab dia untuk melakukannya. Nah, mungkin selama ini kita sering melakukan ini tanpa kita sadari, kita merasa ini sudah betul, gitu ya. Ternyata ada disiplin yang gagal. Nah, ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama dengan hukuman. Kita kadang merasa benar gitu, dan anak salah kita hukum. Hasil efek dari hukuman itu yang pertama akan menyakitkan anak, apalagi dihukum di depan teman-temannya. Ya. Terus, apakah anak merasa nyaman dengan hukuman itu? Pasti akan tidak merasa tidak nyaman. Kemudian anak menjadi takut terhadap kita, dan anak tidak jujur. Dia tidak akan, kalau kita hukum pasti dia tidak akan menjelaskan kejadian yang sebenarnya karena takut itu, ya. Dan anak karena dihukum orang atau teman-temannya tahu, sehingga dia merasa rendah diri. Akhirnya takutnya mungkin kita di zaman dulu kita sekolah masih ingat apa yang dilakukan oleh guru kita, sampai ingat kadang anak menganggap guru itu pernah begini
nilai bagus dikasih hadiah. Jadi motivasinya bukan dari dirinya sendiri, tapi karena hadiah, ya. Nah, mengukur dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum Merdeka ini kita membebaskan ranking, ya. Kita tidak boleh ranking anak. Setiap anak mempunyai keunikan, setiap anak mempunyai kelebihan. Tidak selalu yang pintar matematika itu pintar semuanya. Setiap anak punya kecerdasan masing-masing, dan kita hargai itu untuk memberikan anak rasa aman, rasa nyaman, ya. Untuk selanjutnya dapat meratas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri karena dia lebih berfokus ke hadiah atau penghargaan lainnya. Lanjut, Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang mungkin harus kita terapkan, dalam sehari-harinya. Sepertinya Ibu Bapak sudah paham 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, mandiri, bermoral, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinaan. Insya Allah ini sudah berjalan, ya. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah, yaitu toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, berkomitmen. Itu adalah contoh dari Remedial School Program. Dan ada juga dari 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesabaran. Itu mungkin contoh-contoh nilai kebajikan yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Nah, selanjutnya motivasi perilaku. Motivasi apa, Bu Bapak? Dorongan. Lagi. Perilaku berarti perbuatan. Motivasi adalah dorongan yang datang dari manusia dengan kesadaran atau ketidakkesadaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Seperti kita ketahui, perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan untuk kepentingan yang memenuhi kebutuhan dari seorang individu. Saya mau bertanya kepada Ibu Bapak. Ibu Bapak datang ke sekolah jam 7 pagi. Motivasi Ibu Bapak datang ke sekolah, apakah ingin kelihatan sama kepala sekolah? Apakah takut dihukum? Apakah ingin terlihat oleh masyarakat? Atau apa? Apakah ingin mendapat penghargaan? Apakah emang datang dari diri kita untuk menjadi tanggung jawab dan ingin menjadi teladan? Dan itu otomatis kalau kita sudah menjadi tanggung jawab, saya harus masuknya sendiri, bukan karena misal pulang gak ada kepala sekolah, buru-buru pulang, gak ada kepala sekolah nih. Tapi kalau ada kepala sekolah, pura-pura gitu lama, gitu ya. Jadi itulah motivasi kita itu. Yang mana? Apakah datang dari diri kita atau dari orang lain? Nah, di sini teori motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Nah, tadi ada kan pagi-pagi karena takut dihukum, misalnya anak-anak lah misalnya datang ke sini takut dihukum. Lalu untuk mendapatkan penghargaan dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
ketidaknyamanan yang tadi ya, lanjut masih lanjutan yang tadi, ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan ada yang ingin mendapat imbalan. Misalnya itu anak-anak belajar, kalau ada guru belajar, tapi di saat guru tidak ada, dia tidak belajar, berarti motivasinya dia belum datang dari dirinya sendiri. Nah ini masih yang tadi. Motivasi perilaku manusia itu ada dua macam, ada yang internal dan ada yang eksternal. Yang internal yaitu untuk menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri, yang mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Dan ini yang dari eksternal yaitu ingin mendapat penghargaan dan lain-lain ya. Tapi perilaku. Jadi kita usahakan dan kita harus memberikan budaya kepada anak-anak bahwa motivasi yang ada dalam dirinya itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena makanya kita berarti tidak boleh memberikan hukuman ataupun penghargaan gitu ya. Kita motivasi bagaimana caranya dia bisa motivasi itu datang dari dirinya sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Beda nggak? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Hanya selama ini kita buat peraturan kelas ya. Kenapa jadi keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu sifatnya hanya sebuah. Kalau keyakinan kelas itu dua. Artinya kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru hanya satu arah dan harus dipatuhi oleh murid. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dan diyakini oleh bersama-sama juga, sehingga itu berdasarkan kesepakatan dari antara guru dan siswa itu. Oke, terima kasih Pak Iwan penjelasannya. Luar biasa, betul sekali. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri. Berarti lebih berdirinya ya. Karena murid akan belajar mengetahui keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Kesepakatan kelas merupakan aturan. Kesepakatan kelas itu adalah aturan atau norma yang dibuat oleh guru bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi keyakinan kelas itu biasanya kita buat di saat pertama kali kita masuk. Ya, kita buat bersama-sama dengan anak-anak. Ya, nanti ada cara-caranya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, global. Ya, pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Gitu. Semuanya bentuknya positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu yang betul-betul anak butuhkan, ya, untuk kelangsungan kelasnya. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, membuat keyakinan kelas yaitu dengan anak-anak, meminta anak-anak untuk menulis atau menyebutkan keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Misal, pasti dengan awalnya mungkin anak-anak dengan kata negatif. Kata negatif itu seperti apa? Seperti tidak boleh membuang sampah. Ada kata tidak boleh, itu merupakan kata-kata yang negatif. Itu tidak boleh diterapkan. Tapi yang pertama tidak apa-apa. Kita tulis dulu. Tidak boleh membuang sampah. Jangan berisik. Misalnya, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, mungkin itu yang pertama. Tidak apa-apa yang pertama. Itu langkah awal yang bisa kita lakukan untuk meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya. Nah, lalu dibahas sama kita.
kita rubah menjadi positif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita rubah, buanglah sampah pada tempat. Ya. Terus misalnya, jangan terlambat datang ke sekolah. Kita ubah, datang tepat waktu. Atau tidak boleh membuli. Berarti kita ganti dengan saling menghormati, saling menghargai. Jadi gitu. Jadi di dalam keyakinan kelas yang kita buat tidak boleh ada kata jangan, tidak boleh. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang negatif. Setelah itu kita sepakati, lalu kita buat tempel di kelasnya. Nah, apa guru berperan ya di dalam membuat keyakinan kelas itu? Tetap guru itu harus mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi setelah dibuat dengan kata-kata yang positif, disepakati, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi yang apabila sudah dibuat, sudah disepakati dengan guru, itu harus dijalankan. Explaining sebentar dan pengaturnya. Ibu bapak explaining sebentar. Tolong perhatikan yang saya katakan, bukan yang saya gerakan. Yang saya katakan, ya. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Sedangkan yang ini empat. Yang menjadi pertanyaan, ini berapa? Dua, betul tidak? Berapa? Tiga. Ini berapa? Tiga. Salah. Ini apa berapa? Ini berapa? Ulang ya. Perhatikan, perhatikan apa yang saya katakan, ya. Bukan yang saya gerakan. Yang saya katakan. Ini satu. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga, sedangkan yang ini empat. Kalau yang ini berapa? Tiga. Kalau yang ini Tiga. tiga. Iya betul. Apa ada? Yang ini berapa? Yang ini satu. Ini satu. Oh ya, yang ini dua ya betul. Tambah itu. Ini satu ya. Yang ini dua. Kalau yang ini tiga, sedangkan yang ini empat. Jadi yang saya cakap itu mungkin ibu bisa terapkan buat anak-anaknya. Dan beda ya, beda. Lanjut sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia apa yang ibu bapak butuhkan? Itu apa sih ibu bapak dalam hidup ini? Pak ibu butuh apa sebagai single? Butuh apa Pak ibu? Butuh modal, butuh kasih sayang. Betul nggak bu? Nah ibu bapak butuh apa? Butuh uang. Ya, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis, luar dan dalam, lahir dan batinnya, dan bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin. Di sini di dalam budaya positif itu ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Apakah ibu bapak perlu bertahan hidup? Sama, itu nomor 1 ya. Yang paling penting. Dan yang kedua adalah kebutuhan ingin diberi kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh lingkungan sekitar kita, oleh keluarga, oleh anak, istri, suami. Ya, dan ada rasa, ada di dalam kelas, ada penguasaan, ada anak yang menguasai kelas, ada setiap kelas ada seperti itu ya, ada anak yang ingin menguasai kelas, dia akan merasa
yang kadang tidak mau mengerti, dia menginginkan kebebasan. Jadi tidak mau diatur harus begini, harus begitu, begitu ya. Dan ada yang ingin kesenangan, santai aja, santai gitu. Padahal bebas banyak gitu ya, pengennya istirahat, pengennya pulang, gitu kan ya. Jadi itu kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu kelima kebutuhan dasar ini. Di sini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi si Doni ini tuh selalu meminta bekal temannya. Menurut ibu bapak, kenapa alasan Doni melakukan itu? Apa kira-kira? Kurang uang jajannya, kurang kasih sayang, berarti cari-cari perhatian. Dia akan puas apabila sudah membuat orang kesal gitu. Katanya ada anak yang seperti itu, sebenarnya bukan pengen makan aja, tapi dia akan merasa puas. Lanjut ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya, ya. Jadi jangan tujuh-tujuh kita menghukum, ya. Tapi kita tahu, kita cari dulu alasannya. Harus itu melakukan tindakan itu karena dia sebenarnya kebutuhannya itu apa sih? Apa sih yang dia inginkan? Gitu. Yang dia lakukan itu apa? Dan satu, apabila jawaban harus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan untuk bekal makan siang, berarti kebutuhannya untuk bertahan hidup, ya, karena dia butuh makanan itu. Lanjut Pak. Nah, untuk yang kedua, apabila jawaban harus karena dia senang temannya memperhatikan, dia yang tadi kata Bu Pega tadi, jadi anak itu membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Ya, kebutuhan. Nah, berarti dia kebutuhan yang dia ini, kebutuhan dia dalam diri dia itu adalah dia membutuhkan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban harus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Nah itu yang memonopoli, yang berkuasa itu. Dan menurut itu dia akan merasa hebat jika temannya takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhan dasarnya adalah penguasa, pengakuan diri atas kemampuannya. Dia ingin merasa, oh saya jagoan. Gitu. Dan untuk yang keempat, apabila jawaban harus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanan. Ada anak yang seperti itu ya. Dia kalau orang udah kesal itu dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Kebutuhan dasarnya berarti kesenangan. Dia senang melihat orang lain susah atas kelakuan dia. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti tadi? Kita sebagai guru harus menetapkan diri sebagai posisi kontrol, ya. Nah, di sini ada yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol tadi sudah sekilas dijabarkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa penghukum itu yang tidak meminta alasan apapun di saat anak melakukan kesalahan kita hukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Kita buat lebih ke diri kita, kenapa sih kamu gini-gini gitu kan? Enggak
belakang. Menurut Ibu Bapak mana yang paling cocok untuk kita sebagai guru yang lebih berpihak pada murid? Yang kelima sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut lewat. Ada video tapi nyambung. Nah, di sini. Sudah mulai ya? Sekarang kita menonton video ya. Di sini ada beberapa macam posisi kontrol yang dilakukan seorang guru. Silakan. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Kamu, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Di depan. Yang tadi berarti sebagai apa? Ibu Bapak sebagai hukum ya. Selanjutnya posisi membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Si pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejenjang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin serang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja.
mana Bu ini, Bu Rahma, bisa di mana ini? Kita bertanya kepada hati kita masing-masing ada di posisi mana. Selamat pagi Bu. Bagaimana? Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ibu bapak sudah menonton contoh cara posisi kontrol kita dalam menghadapi masalah bersama anak. Sudah jujur sama diri sendiri, sudah sampai yang mana posisi kontrolnya sebagai semuanya pernah dilaksanakan. Tergantung suasana hati ya. Nah, contoh penerapan posisi kontrol dulu. Ibu sangat kecewa sekali dengan tadi ada itu jujur berarti posisi kontrol yang mana? Pembuatan. Oh ini. Ya, pembuatan. Kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua
ya. Apa tadi kalau lebih ke diri sendiri? Pembuat. merasa bersalah. Nah itu, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Nah masih membuat rasa bersalah ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Lanjut. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manager. Ya, bagaimana caranya? Ada caranya untuk menjadi manajer itu. Posisi kontrol manager itu seperti apa? Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Ya. Lalu posisi manajer ini mengacu ada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif atau berhasilan pada diri sendiri. Jadi kita jangan langsung fokus ke kesalahannya. Kita tanya dulu, ya. Kita tanya apakah kamu itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kalau dia sadar, oh ya sudah melanggar, berarti apa solusinya, kan ya? Nah, restitusi adalah di sini ada restitusi itu ada segitiga, ada 3 cara untuk menyelesaikan permasalahan itu. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan berarti menghukum kita ya, tapi kita belajar supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran. Jadi restitusi ini ada tujuannya, bukan untuk apa? Jadi untuk memperbaiki agar hubungan selanjutnya lebih baik. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman kan lebih dipaksa gitu kan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi dia sadar dirinya bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Ya, bukan kita yang menunjuk kamu salah, tapi dia sadar, oh iya saya sudah melakukan kesalahan itu. Dan dia mencari kenapa saya melakukan kesalahan itu, apa sebenarnya yang saya inginkan dari permasalahan itu. Ya. Nah, makanya kita lanjut cara menangani permasalahan dengan sikap manajer, yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses. Berarti ada prosesnya, ada tahapannya. Menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka. Jadi dia akan kembali dengan teman-temannya dengan rasa aman dan nyaman. Dia tidak merasa rendah diri, tidak merasa malu, ya, karena sudah menerapkan itu dan telah memiliki karakter yang kuat. Dari kesalahan itu, dia akan mempunyai karakter. Oh iya, kalau saya melakukan itu berarti kesalahannya ini dan saya harus begini, gitu. Dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah validasi tindakan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa validasi tindakan? Kita tadi sudah ditonton, tapi kita untuk lebih jelasnya kita bahas ya. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas, ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan diri mandiri dan tanggung jawab. Menstabilkan identitas. Kita misalnya menstabilkan itu sebagian dasar dari segitiga bertugas untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya seperti ini. Ada anak yang datang terlambat, ya. Kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Oh bu, saya kesiangan. Oke, nggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Tapi alangkah lebih baiknya kita memperbaikinya. Nah, itu yang disebut menstabilkan identitas. Ya, terus misalnya ada anak yang ribut dengan temannya misalnya, karena dia diganggu oleh temannya. Pas ditanya, itu bukan dia yang pertama, gitu kan selalu seperti anak. Tapi kita, karena dia begini misalnya, dia berbuat kasar sama saya, kenapa? Tapi kita, iya, ibu juga seandainya jadi kamu, ibu juga pasti marah. Tapi alangkah lebih baiknya kamu ini lebih sabar, lebih ini, gitu ya. Jadi misalkan kita hargai dulu apa yang dia lakukan gitu. Tapi setelah itu kita arahkan. Ya, itu yang disebut menstabilkan identitas gitu. Jadi dia akan merasa dihargai. Ya, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Kita validasi dia melakukan kesalahan itu karena apa? Misalnya dia terlambat. Kamu kenapa terlambat? Apa alasan kamu terlambat? Itu. Kamu kenapa melakukan itu? Misalnya melakukan dia ribut dengan temannya berantem. Kenapa melakukan itu? Karena dia sudah begini, sudah segini. Itu yang disebut validasi tindakan yang salah. Kita dengarkan dulu apa yang ada dalam hatinya gitu dan pikirannya. Jadi setiap tindakan kita dilakukan untuk tujuan. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita kan dari awal sudah membuat keyakinan kelas. Misalnya datang tepat waktu. Itu kan keyakinan kelasnya. Tiba-tiba ada anak yang terlambat, kita tanyakan, apakah terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya kan, dia kan berpikir sendiri. Oh iya ya harus datang tepat waktu. Oh tidak bu. Ya, dia meyakini dirinya dan kita menanyakan keyakinannya. Nah, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin misalnya. Saya tidak melanggar keyakinan kelas disiplin dan dari situ. Lalu kita tanyakan lagi. Menurut kamu terlambat itu baik atau tidak? Tidak bu. Jadi sebaiknya kamu itu seperti apa? Biarkan dia mencari solusinya sendiri. Bukan kita, kamu harus tidur ini, kamu bangunnya harus begini, bukan. Jadi biarkan dia menemukan solusinya sendiri. Jadi begitu. Ya. Itu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya, nah, ini contoh kata-kata, ya, contoh kata-kata yang sudah tadi saya sampaikan, kata-kata yang menstabilkan identitas. Tidak ada yang manusia yang sempurna, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan, gitu ya. Itu supaya identitasnya stabil. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan itu, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa menyelesaikan ini dengan cara ini seperti itu. Lalu di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu, nah ini adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Lanjut ya Pak. Ini validasi tindakan yang salah. Kalau kita, kamu pasti ini, kamu begini gitu ya. Jadi itu akan membuat anak merasa tidak akan jujur ya tadi itu ya. Tidak akan jujur, terus dia akan merasa iya gitu ya. Tuh, udah lanjut. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Apa yang kita punya sebagai kelas satu keluarga? Jadi kita juga jangan sampai salah memilih kata, ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Menurut kamu apa? Bagaimana? Begini, gitu kan? Apa yang kita punya sebagai keyakinan kelas? Jadi lebih baik kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilakukan. Lanjut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat kegiatan kita sehari-hari, pembelajaran kita di kelas ataupun di luar kelas ya. Semoga ini bisa membantu Ibu Bapak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas. Selanjutnya, kira-kira ada yang mau menanggapi? Ayo silakan, sedikit aja waktunya. Ya, terima kasih dari atas pemaparan materi tentang yang positifnya.
luar biasa dari awal sampai akhir saya mengikutinya. Banyak ilmu yang saya dapatkan, khususnya yang sebetulnya setiap saat kita bersinggungan dengan hal-hal seperti ini. Dan tentunya tadi kalau bicara diskusi ya, kita sebagai guru ini berada di posisi mana? Ya ternyata secara kita sadar bahwa ternyata hal yang sudah kita lakukan selama ini mungkin kurang tepat, belum tepat. Nah, alhamdulillah dengan mengikuti diseminasi ini kami bisa mengetahui dan bisa menempatkan diri kita sebagai guru pada posisi yang tepat. Artinya posisi yang tepat sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Kalau tadi saya menyimak bahwasanya ketika menghadapi situasi dengan peserta didik kita menempatkan diri sebagai manajer, bukan menjadi seorang penghukum atau yang menghakimi. Dan mungkin selama ini hal-hal seperti itu kita lakukan. Dan alhamdulillah mengikuti kegiatan ini kita sadar, kita bisa tercerahkan gitu. Hal-hal yang memang belum tepat kita lakukan selama kita sebagai pendidik. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini kita bisa lebih memperbaiki diri kita sebagai pendidik, kita bisa menempatkan diri kita sebagai pendidik, sehingga bisa membuat peserta didik kita menjadi peserta didik yang bahagia dan bisa menuntun mereka sesuai dengan karakter dan memerdekakan dalam konsep merdeka belajar dan merdeka mengajar. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Butet, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwa atas tanggapannya. Terima kasih juga kepada ibu bapak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa melaksanakan mengikuti acara ini. Mungkin saya langsung ditutup sama Dewa. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah acara dunia acara kita sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Alhamdulillah luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini, walaupun dengan waktu yang cukup singkat, tetapi tentunya ilmu yang kita dapatkan begitu padat. Dan mudah-mudahan yang pasti kita bisa mempraktekannya atau mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran kita di sekolah ini. Dan tentunya mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan sekalian, mungkin itu beberapa rangkaian acara sudah kita ikuti. Kita tutup saja dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.